Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Kernisa 1246 akan menjelaskan materi SKI bagian bab 1 bagian D, yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, yaitu Kamboja dan Vietnam, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Versi lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam 13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 666 Hijriah atau 1267 Masehi. Merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Sultan Mansur Shah adalah sultan ke-6 kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian, pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Terakhir, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk batu nisan yang menyerupai bentuk batu nisan Aceh. Di Kuwin, Banjarmasin tepatnya, di komplek pemakaman Sultan Suryansyah atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang, terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika Raja Talo yang menjadi mangkubumi di kerajaan Goa yang bernama Imalingkaeng Daeng Jori Karaeng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Penyebaran Islam ke daerah Abdul Makmur Khatib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Dato' Ri Bandang, yaitu seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Pertama, dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar, dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam. Dari Dato' Ri Bandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.